Mas Jeder itu kan dari kecil memang dididik saya, taktik dari saya ya. Setelah besar, setelah menjadi sekarang ini, kadang-kadang saya butuh belajar ke penjenengan di lain hal, tidak hanya di pedalangan. Nah, di lain halnya itu, Assalamualaikum Sot. Alhamdulillah kita bisa bikin konten ngobar lagi, ngobrol bareng. Dan kali ini sudah bersama sedulur Renyong sing gak ada dewe, kakangku, pepundenku, seniorku, guruku, dalang juarane Banyumas Purwokerto. Ki Bagas Kriswanto. Oke, top. Dulu saya masih kecil, masih belum bisa apa-apa, baru tahu wayang dan sebagainya. SD sudah berguru sama Mas Wanto dari kecil. Jadi kali ini kita mau ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol tentang nasib seniman ya Kang, nasib dan sebagainya. Tapi kayaknya orang nyambung. Gimana sih? Mau jadi guru, jabar kita tentang pedalangan. Ya, kenapa nyerempet-nyerempet nengkono apa-apa. Oke, subscribe, like, share dulu. Jangan lupa channel Dalang Jeder. Yuk. Ya, diawali tadi membahas masalah guru dan murid. Memang saya dari kecil kawit Dalang Jeder cilik. Web pertama kali, bener-bener pertama kali punya guru wayang sabet itu Ki Bagas Kriswanto, Mas Wanto karo Pak Garto gemien Kang. Pertama banget. Iya. Jenengan kemutan aku kelas pira gemien? Ke SMA kelas. Oh, SD kelas pira ya Mas? Kelas 34 nggih. Kelas 34. Ini sebenarnya di samping juga ada Ibu Sophia, lengger legendaris kita, lengger maestro lengger kita di Banyumas Raya. Tapi beliau sedang sibuk, nanti kontennya berbeda, sendiri-sendiri. Beliau lagi sibuk, ada pekerjaan yang sangat amat rumit dan membutuhkan konsentrasi dalam adalah ngelinting bako. Tapi itu mbako bahasa penayagan, mbako murni, mbako temenan. Ketika saya diajari sahabat sama Mas Wanto itu bener-bener tanganku sih ya sih urung mambu teknik sama sekali ya Mas. Bener. Belas urung anak teknik. Tapi gambaran untuk menjadi baik ada. Cuma karena belum ada yang memberitahu memang. Menurut pandangan seorang guru jenengan ya. Karena gelakat-gelakatnya sudah ketahuan sebenarnya. Walaupun tekan spraynya ya urung main. Kalau sekarang malah luar biasa dong ngungkuli gurunya. Lah. Ini jujur. Orang nana ngungkuli gurunya orang nana lah. Tapi yang jelas kan namanya orang hidup itu paling angel kan jaga silaturahmi kan. Betul. Bagi sing ngarane ngerkur masalah sharing. Ini hasil lintingan istri saya. Ini hasil daripada COVID-19 ini, hasil baiknya menjadi ini efek terdampak. Dampak buruk apa dampak apik ya? Aduh. Ya, maksudnya itu tadi lah. Contoh kayak hubungan partner kerja, hubungan partner apapun, baik murid dan guru, bos dengan karyawan dan sebagainya kan. Sing akhirnya dari silaturahminya jalan terus juga siji loro. Itu menurut pengamatanku loh Mas. Betul sekali. Nek salah maaf. Nek sebagai jenengan ki kan muridnya orang mengaku Mas. Banyak sekali dari tahun ke tahun kami zaman gemien. Menurut jenengan tentang hal ini seperti apa? Kalau menurut saya sendiri dalam hal hubungan silaturahmi antara dalam ini karena ada guru dan murid. Sebenarnya saya sih nggak pernah menganggap dia murid saya. Semua itu saya anggap sebagai rekan. Kadang-kadang karena apa? Kadang-kadang saya melihat di sisi lain ada ketidakbisaan, tapi saya yakin ada mutiara di situ yang saya belum punya sebenarnya itu. Terus yang kedua tentang hubungan silaturahmi, memang kondisi orang kan berbeda-beda Mas. Oh ya. Dalam artian begini, hubungan zaman sekarang kalau dibandingkan dengan mungkin hubungan 5 tahun ke depan kita nggak tahu ya akan yang terjadi. Ini berbeda sekali dengan apa yang saya ucapkan tadi. Maksudnya dalam saat ini mungkin jenengan di samping memang ada ikatan
persaudaraan, ya, yang ikatan kuat. batin dan sebagainya itu memang sering kesini. Itu memang saya akui di saat ini itu penjenengan nggak tahu 5 tahun ke depan penjenengan seperti apa, bahkan mungkin nggak sempat untuk datang ke sini. Itu kan hal-hal yang biasa, hal wajar. Dan saya juga apa namanya, ke yang lain saya menerapkan begitu, makanya saya nggak mau terbebani dengan permasalahan kecil seperti itu. Iya. Ini saya mengetahui. Tapi setidaknya kan hubungan silaturahmi lewat HP tetap jalan. Oh iya, itu sih ya. Orang kita muntahkan keselamatan, ya. Itu saja wis marai bombong ya Mas ya. Betul. Kembali ke masalah guru dan murid, itu memang saya menerapkan nggak ada guru dan murid di sini. Adalah rekan. Yang terjadi contoh saat ini juga. Waktu itu jenengan Mas Jedar itu kan dari kecil memang dididik saya, taktik di saya ya. Setelah besar, setelah menjadi sekarang ini, kadang-kadang saya butuh belajar ke penjenengan di lain hal, tidak hanya di pedalangan. Nah, di lain halnya itu mesti langsung niti jenek aneh-aneh. Lain hal. Nah, dalam hal positif langsung ada penengah ibu kita di sana. Penetralisir. Ya maksudku salah satu kayak Mas, jadi kan ora kabeh seorang yang mampu menjadi guru terus juga mempunyai pemikiran seperti jenengan loh Mas. Iya. Kan ora kabeh tergantung karakter manusiane, tergantung pola pikirnya, tergantung kedewasaannya. Karena akeh sing wah gumin toh itu yang saya akan saya ucapkan, itu yang saya ungkapkan di situ. Masalahnya begini Mas, di kondisi saya seperti ini itu memang banyak sekali, ada beberapa lah, kedirin jenengan ya, kedirin jenengan ke saya. Iya. Saya kan dulu berguru kemana-mana. Iya. Repoti sama baik. Setelah seperti saat ini saya kan sibuk di rumah. Iya. Kadang-kadang ada kegiatan sendiri. Terus mereka itu saya dengar kasih kuis kepenak ya jadi kelalen. Iya. Padahal enggak seperti itu. Nah itu yang kenapa saya angkat di pembukaan pembicaraan, karena memang itu fenomena sering terjadi lah di dunia apapun, sering terjadi seperti itu. Dan sekarang kita bisa menggarisbawahi karena itu semua terpengaruh oleh faktor kondisi kehidupan pada saat itu ya Mas ya. Dara masih ya? Dara masih, cuma sekarang lagi pray dulu karena semua tempat di lapak di lockdown semua. Di saudara-saudara kita seniman dalang yang juga saudara, benar-benar saudara, itu ada 2 yang sangat hobi bermain merpati atau bermain dara, itu Mas Wanto sama Mas Gandik Jebret. Itu luar biasa kalau main dara, wis pokoknya pawang-pawangnya bojo be kelalen oke. Oke, angger sore ya wis ambahane bandara lah, wis lah tempat berburuan dara. Tapi dara aman, kondisi kesehatannya dara aman karena rutin cara perawatannya rutin. Esok dimandiin. Harus dijemur, dipakani. Belum, pakannya sore. Terus dipasing. Setelah itu masuk kandang, makan. Terus kon pada kawin. Loh, padahal sedina mangannya sepisan Mas. Kalau saya 1 kali. Kalau mau terbang 1 kali cukup ya. Kalau mau terbang gede mangannya harus mabur. Kewaregen. Iya mudah. Terus Wawin mengine. Wawin itu pasti. Gue juragannya melu Wawin apa? Bar gue. Angger sing datang ngerulung lontong bojone. Ya memang saya juga sering diajak main dara, cuma saya sudah punya dara sendiri yang namanya sama-sama dara. Dara manis. Aduh. Ya mudah-mudahan sih apapun hobi kita tetap bisa sedikit mengurangi stres karena terdampak situasi ya Mas. Itu yang paling penting sebenarnya, itu sebagai pelarian sebenarnya. Pelarian positif kan jadi akhir. Men orang lokro banget, men orang lemes dan sebagainya. Nah, terus ngomong masalah dampak primer. Dampak sih secara langsung memang terasa banget. Wong arep ora kerasa kepriwe, wong beberapa juga dibatalkan. Pasti pet sih ya seniman ya. Semua. Pet bener-bener pet.
Makanya saya sudah bolak-balik juga ngomong di konten sama teman-teman seniman yang udah up kemarin-kemarin. Kalau yang memang sudah dari jauh-jauh hari main digital, main YouTube lah gampangannya, itu masih agak mending untuk menjaga eksistensi karya dan juga mungkin bisa menghasilkan dolar dari YouTube. Tapi kalau yang belum siap untuk itu kan memang ya Mas ya. Iya. Kalau menurut saya sih gini, apa namanya? Karena seniman ya, kita seniman memang apa namanya? Harus dituntut untuk santun gitu loh dalam menyampaikan apapun. Termasuk kondisi saat ini. Saya pun nggak akan ngorong-ngorong dan yang orang bengok-bengok lu nyukun soten enggak. Tapi sebenarnya lebih kepada diri kita sendiri bagaimana menyikapinya. Mangan sing ngene ping telu dari ping pindo. Raketang ping ini ya mangan maning. Tapi nar dulu, kenapa dia disebut guru dan muridnya banyak? Ya ini pinternya. Nyong arep orang ngomong nyong bengok-bengok kencoten, tapi nyong itu kan sudah ngomong. Itu kan sudah, tapi bahasanya santun ya. Satu hal lagi. Top jenengan. Dengan sehari tadinya itu 24.000 sehari semalam, sekarang cukup 50.000 buat untuk 1 bulan. 1 bulan. Rasanya tidak kalah dengan rokok-rokok yang di warung ini kan. 2, 3, 4. Jadi kalau yang mau order borongan rokok kelintingan rasanya top, bisa langsung hubungi Mas Wanto. Di sini ada produksinya khusus di sini. Rasanya beda. Hah? Rasanya beda karena kadang kan sing nglinting ibu, ibu goling nglinting karo sekaran lengger. Telang dentung telang ya. Ini kan rasanya sejen, anak greget teh. Sentuhan dari hati langsung. Ya tadi dampak. Ya memang seniman perlu santun, ora perlu ngorong-ngorong. Tapi kan anggar kesuwen ora digatekna ya juga tetap harus ada suatu action ya, walaupun tidak harus frontal ya. Tetap harus ada action yang meminta solusi lah, bukan bengok-bengok. Iya. Tapi meminta solusi. Ya dalam kita manusia. Contoh seperti hal yang sedang kita lakukan ini. Iya. Ini mohon semoga dibaca atau dilihat oleh para penggede-penggede yang di sana. Ini loh, seniman nasibnya seperti ini. Seniman juga manusia, Pak. Mas, aku dua pemikiran anyar, Mas. Ketika yang sudah terrealisasi di beberapa kabupaten, karena dari pemerintah kan disentralisasi otonomi daerah yang untuk tunjangan-tunjangan seniman. Beberapa kabupaten sudah, Banyumas mungkin mau, insya Allah mudah-mudahan dalam proses. Nah, cuma gini Mas, sebenarnya seniman gue orang mau butuh iwake, tapi butuh pancinge. Maksud saya ada wadah-wadah tersendiri yang bisa untuk tempat seniman tetap berkarya dan ora ketang sepira walaupun tidak berbudget tapi dapat income, mbuh kue karena saweran, mbuh kue karena ngamen. Aku ada pikiran kayak lho Mas. Misal Pak Husen, misal Ramanenyong, Pak Bupati, misal Sutejo, monggo dibuat pagelaran para seniman, nanti difasilitasi streaming dari Pemda dan dibuka donasi untuk saweran. Nanti pemasukan ke rekening pada malam itu ya untuk dibagi yang tampil pada malam itu. Kan pementasannya itu bisa misalnya lengger ya wong 4 cukup, karo siji sing nyuting, wayang ya wong 6 cukup, dalangnya siji sinden siji, tapi kendang, demung, gender misalnya. Oh monggo Pak Jokowi ya. Ya kayak gue mau loh Mas, maksudnya ketika memang ada tempat wadah untuk seniman berkarya nang Banyumas Sutejo ya kembangane Pak Bupati, ayo ya seniman digilir, grup si A, grup si B hanya berapa orang dengan batasan yang ditentukan oleh panitia gitu loh, tanpa penonton dan sebagainya, hanya ada kamera on 1, mengikuti buka rekening ya, pemasukan saweran, kita bukan donasi ya bahasanya ya, saweran bewis gampang ayo mau ngamen saweran anane sepira deber lumayan, karena ketika dewekur diwai iwake tok mbuh sebulan sepisan apa 2 bulan sepisan gedene, bukan gak bersyukur, bukan gak terima kasih terhadap pemerintah yang sudah memperhatikan, tapi pada kenyataannya ketika gedene pirang atus gitu
yang tongkur pirang dina kan. Beberapa kayak Jadi ibaratnya angger mung duwe duit sarane ya. Iya, Cara bahasa baworane Nah. duit tepang tong dina. Untung, tapi harus Tapi alangkah baiknya angger duwe lahan. lahan itu. Bisa insya Allah bisa bertahan dan kedua kali yang paling penting tetap bisa berkreasi. Iya, menjaga eksistensi juga perlu kan lah. Siki wis kondisi aman, wabah ya apa. Tapi kan wong juga mandan kelalen, angger sing ora tahu Iya. eksis akhirnya. Iya, Sing digolek, nah, sing digoleti wong sing eksis terus akhirnya kan Iya. mas. Kan seperti itu. Lah, kenapa saya akhirnya muncul pemikiran seperti ini? Karena melihat teman-teman artis selebriti di Jakarta yang memang mereka sudah punya program on air mas. Tetap jalan kan mereka, pendapatan tetap mengalir. mengalir lancar walaupun dikurangi apa dan sebagainya. Siki dikurang-kuranginya sedikitnya satu program di TV wong 20 mbok paling ora sing berkumpul Ide brilian. ya mbok Ide brilian. ini dinalar bae lah walaupun bintang tamu dibatasi, orkesnya, pengiringnya dibatasi, penonton ndak ada dan sebagainya, minimal dalam satu program wong 15 tekan 20 lah. Iya. dari host dan kamerawan. Kameramen, makeup artis dan sebagainya macam-macam tetap berkumpul kan. Sebenarnya ketika masing-masing tetap menjaga kewaspadaan, antisipasi kesehatan dan sebagainya, ya buktinya tetap jalan dan belum ada kan teman-teman yang Ya mudah-mudahan ada. Tapi kembali ke permasalahan tadi memang sangat perlu sekali Pak. Jadi apa ya, seniman itu jangan diberi ikan, tapi diberi umpan sama kail. kail. Dengan apa pakai seniman ini ora peku, terus mengatasi kejenuhan juga. Memang manusia tetap ada jenuh. Nah, di sisi lain Mas, kejenuhan itu bukan hanya mengobati kejenuhannya senimannya tok, tapi juga mengobati orang banyak yang bisa nonton lewat streaming atau stasiun TV lah. Iya. Kita punya satelit TV, punya Banyumas Banyumas TV. Ya itu disitulah. Jadi ora stres di karena corona tok tetep ana hiburane, ora kur stres saben menit berita corona nambah semene mati semene. Lah ya tambah gemblung, tambah stres iki ora mati gara-gara corona, mati karena stres. Ora mati gara-gara corona, mati karena stres mbok ora kayak kita caranya. Padahal di sisi lain kita harus taat ke peraturan pemerintah. Di sisi lain kita harus menaati karena ada perpu darurat. Iya. Nek kita nglanggar ana sanksine, ana hukumane. Jadi ya terima kasih sekali sih pemerintah sudah sangat memperhatikan. Pertama yang dijaga saving life, keselamatan hidup untuk mencegah dan sebagainya yang belum tertular jangan sampai tertular. Iya oke, tapi setelah itu solusi untuk bertahan hidupnya ya ndang lah ya Mas ya. Betul. Saya sih tahu pasti digodok, dipikirkan dan akan dilaksanakan, tapi ndang lah aja suwen. Apalagi ketika otonomi daerah bisa mandiri. Iya. Buktinya apa, perda tilangan masker aja mandiri kan, mandiri dari pemerintah daerah, bisa gampang nilang wong nganggo masker, tapi jangan kur nilang wong orang nganggo maskere. Gampangannya wongnya ditukokna masker gratis. Iya. Ini di sisi masker loh, belum yang lain-lain loh. Mm. Ini tentang masker, belum yang lain-lain. Maksudnya kan itu. Mungkin ada suatu ide gagasan apa lagi dari jenengan Mas? Kalau saya sendiri sih memang pendapat saya ini sejalan dengan panjenengan Mas. Kurang lebihnya seperti itulah. Kalau sementara ini saya belum punya pemikiran yang lain. Ya mudah-mudahan ramaku sing tresnani Pak Husen, saya juga dilalah dekat sama beliau. Ini video bisa sampai ke beliau dan semakin diperhatikan lagi para seniman ini, dan juga ramane juga kan lagi viral ya. Iya betul. Gara-gara wingi sing pemakaman ditolak kan lagi viral, lagi punya sedikit power juga untuk melakukan hal-hal positif yang berdampak baik untuk kami yang sedang kena
dampak corona. Oke, mungkin seperti itu Mas Wanto. Siap. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi yang lebih dalam. Makanya nggih ngenjang-ngenjang kula nyuwun wekdale Ibu nggih Bu, ngobrol-ngobrol kali Ibu Sopiah juga, lengger maestro kita Banyumas Raya dari Jati Jajar aslinya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Yang setuju dan yang nggak setuju boleh komen. Yang mau sependapat dan yang mau bully, mau bantah boleh komen juga. Yang seneng boleh like, yang nggak seneng boleh dislike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeder.